Pernahkah kita berpikir, mengapa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia? Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, ribuan budaya lokal, bahasa daerah, serta kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari pantai tropis di Bali, keindahan bawah laut Raja Ampat, kemegahan Candi Borobudur, hingga pesona Danau Toba. Semua itu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat unik dan tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun, keberagaman tersebut juga menghadirkan tantangan. Bagaimana cara mengolah seluruh potensi wisata yang tersebar di berbagai daerah agar dapat berkembang secara merata tanpa menghilangkan identitas budaya lokal? Oleh karena itu, kali ini kami akan membahas mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam manajemen pariwisata Indonesia. Halo guys, kita dari kelompok 2 yang mengusung tema wawasan Nusantara dari mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan saya Meltia Maharani Santoso dengan NIM 250301116 dan saya Alfi Deloriskiana dengan NIM 250301091. Saya Muhammad Jarpisti dengan NIM 250301113. Saya Safina Salzabila dengan NIM 250301112. Saya Muhammad Rifka Barodin dengan NIM 250301089. Setelah mengetahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah keberagaman tersebut cukup hanya dijadikan objek wisata saja? Tentu tidak, karena keberagaman tersebut harus dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana konsep wawasan Nusantara dapat diterapkan dalam manajemen pariwisata Indonesia. Halo teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita memahami sedikit mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai pulau, bahasa, budaya, dan ras yang berbeda, Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pariwisata, wawasan Nusantara menjadi dasar agar seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang serta memperoleh manfaat dari sektor pariwisata. Sebagai mahasiswa manajemen, kita mempelajari bagaimana suatu organisasi agar dapat dikelola secara efektif. Dalam sektor pariwisata, fungsi manajemen meliputi perorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pariwisata. Penerapan wawasan Nusantara dalam manajemen pariwisata dapat dilihat melalui beberapa hal. Yang pertama, pemerataan destinasi wisata yang tidak hanya terdapat dalam lingkungan yang sudah terkenal. Yang kedua, pelestarian budaya lokal agar tetap menjadi identitas masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia yang menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan sehingga objek wisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sebagai contoh, marilah kita melihat perkembangan desa wisata yang ada di Indonesia. Saat ini, banyak desa wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga pelestari budaya.
Dengan sistem seperti ini, manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selain itu, wisatawan juga memperoleh pengalaman yang lebih autentik karena dapat berinteraksi langsung dengan budaya lokal. Inilah salah satu bentuk penerapan wawasan Nusantara dalam manajemen pariwisata, yaitu memanfaatkan potensi daerah tanpa menghilangkan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Kalau begitu, apa menurut kalian pariwisata itu hanya bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan aja? Kalau menurut saya sih enggak ya. Pariwisata itu juga harus menjaga identitas budaya bangsa agar tidak hilang akibat perkembangan zaman. Kalau aku sih setuju ya. Selain itu, pengelolaan wisata juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan harus berlangsung secara berkelanjutan. Menurut saya, keberhasilan pariwisata bukan hanya diukur dari banyaknya wisatawan, tetapi juga meningkatkannya kesejahteraan masyarakat lokal. Artinya, penerapan wawasan Nusantara dalam manajemen pariwisata bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa. Hal ini karena setiap daerah diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi wisatanya sesuai dengan karakteristik budaya dan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, sementara nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam manajemen pariwisata Indonesia. Konsep ini mendorong pemerataan pembangunan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia. Sekaligus menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Sebagai generasi muda dan mahasiswa manajemen, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mendukung pengelolaan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai wawasan Nusantara.